Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Xing Yue. Ketika dia mengetahui bahwa kelompok biksu itu berasal dari klan Xing kuno, Sui akhirnya ingat nama pemuda berjubah giok itu. Klan Xing kuno pernah menguasai dunia bawah Surasi sejak lama, dan klan mereka bercokol di kota Tianluo di 6 kerajaan. Ketika Sui dan Cui Jingdian pergi ke kota Ziluo bersama, mereka bertemu dengan pemuda bernama Xing Yue. Namun, pada saat itu, dia tidak begitu terkesan dengan Xing Yue sehingga dia gagal untuk segera mengenalinya. Tampaknya keluarga tertua Nona Cui yang bertarung melawan murid hebat Gunung Iblis Malam saat ini, Sue He, seharusnya adalah Cui Jingdian. Sui diam-diam berkata. Dia masih ingat bahwa Cui Jingdian mengenal Xing Yue. Sementara itu, di depan Longyun Dojo, ketika para biksu dari klan Xing kuno datang dari kejauhan, para biksu dari Gunung Iblis Malam juga terkejut dan melihat ke atas. Sebelumnya, lelaki tua kurus yang duduk di kursi dengan sarung dan pedang di tangannya menutup matanya dan mengistirahatkan matanya. Teman keluarga Xing, tolong berhenti. Karena ini adalah tempat belajar dari junior, mengapa Anda ingin memblokir tempat ini? Wajah Xing Yue muram, berhenti bicara omong kosong, lebih baik menyingkir. Ini merenggut nyawamu? Menghina kata-katanya. Kamu. Saat Xing Yue hendak mengatakan sesuatu, seorang pria paruh baya berjubah kuning di sampingnya tersenyum dan menepuk pundaknya, berkata, Tuan muda, jangan tidak sabar. Berbicara, Huang Pao paruh baya memandang lelaki tua kurus itu, menundukkan kepalanya sedikit dan berkata, Tuanku Xing Tianfeng, saya telah melihat sesama Taois Sueting. Darah. Penatua ketiga kabinet Yemoshan, kaisar tingkat menengah dari Rana Xuanzhao dengan cara yang ajaib. Ekspresi lelaki tua kurus Sueting sedikit melunak, dan berkata, rekan Taois, masalah hari ini adalah perselisihan antara murid kontemporer saya, Sue He, dan Cui Jingdian, wanita tertua dari klan kuno. Klan Cui. Karena ini adalah pertarungan dojo, secara alami akan menjadi pemenang yang adil. Setelah jeda, dia melanjutkan, jika Anda Xing terlibat, saya khawatir itu akan memperburuk keadaan. Dalam hal ini, itu tidak akan berakhir dengan baik. Oleh karena itu, saya menyarankan Anda untuk tetap tunggu kabar di sini. Xing Tianfeng, pria parubaya berjubah kuning, tampak agak jelek. Dia tidak menyangka bahwa bahkan jika dia maju, dia akan ditolak. Mengambil napas dalam-dalam, Xing Tianfeng berkata, saya di sini untuk berdamai dengan orang lain, dan saya pasti tidak ingin campur tangan. Lihat, apakah itu benar-benar adil? Duel, maka saya tentu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Sueting berkata dengan tidak senang, kamu masih tidak percaya Gunung Iblis Yeku? Satu kalimat membuat suasana mendadak hening. Pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar. Xing Yue, apakah Cui Jingdian ada di antara mereka? Suara itu masih bergema, dan mata semua orang tertuju pada seorang pemuda berjubah muda yang berjalan menuju Xing Yue dengan tangan di belakang punggungnya. Siapa orang ini? Saya tidak tahu, tapi kelihatannya tidak biasa. Omong kosong, kalau orang biasa, siapa yang berani mencampuri air keruh ini? Ada obrolan di jalan-jalan terdekat. Ini. Guo Fan, yang awalnya bersama Su Yili, melebarkan matanya. Tetapi orang ini benar-benar mengenali putra klan Xing kuno? Siapa orang ini? Kakak Su, kenapa kamu ada di sini? Xing Yue juga sedikit terkejut, memikirkan Sui. Kesannya terhadap Sui. Ini sangat mendalam, bukan hanya karena alasan Cui Jingdian, tetapi juga karena ketika dia berada di kota Tianluo, Sui benar-benar mengabaikan orang-orang dari keluarga kuno. Sikap arogan itu mengejutkan Xing Yue saat itu. Ini bukan waktunya untuk menyapa, jawab pertanyaanku dulu. Sui berkata dengan santai. Dia memiliki sikap yang tenang dan menutup mata terhadap orang lain yang hadir, yang membuat Xing Tianfeng, Sueting dan tokoh senior kerajaan lainnya sedikit terkejut. Xing Yue berkata dengan cepat, ya, Nona Jingdian ada di Longyun Dojo ini. Saat dia berbicara, dia menunjukkan ekspresi marah dan berkata, Saudara Su tidak tahu apa-apa,
bahwa murid tertua sezaman Gunung Yemo, Suehe, terlalu penuh kebencian. Suyi melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan katakan itu. Bagaimana dia bisa memahami seluk-beluk konflik? Bahkan jika Cui Jinggian melakukan kesalahan terlebih dahulu, dia, yang lebih tua, harus membantunya. Terkadang, Anda dapat memberitahu orang lain tentang kebenaran yang sebenarnya. Terkadang, membantu orang tua tidak bisa membantu. Proporsi ada di dua kata. Di jalan kultivasi, Su Yi bukanlah orang yang berakal, dan dia selalu meremehkan penalaran. Apakah teman kecil ini ingin berbaur?" Wajah Sueting tenggelam, dia bisa melihat bahwa pemuda berjubah muda di depannya sepertinya ada di sini karena Cui Jinggian. "Anda ingin memblokir?" Su Yi bertanya langsung. Matanya dalam dan datar, dan kata-katanya santai. Tapi semakin berani dia muncul, semakin terkejutlah Sueting. Orang biasa, siapa yang berani berbicara dengan kaisar seperti ini? Bahkan orang lain yang hadir pun menyadari bahwa itu salah. "Tuan muda, siapakah rekan Tao ini?" Xing Tianfeng mau tidak mau bertanya. "Saya tidak tahu, tetapi hubungan antara gadis Jinggian dan Tuan Muda Su ini luar biasa, dan dia jelas bukan orang biasa." Xing Yuefei menjawab dengan cepat. Xing Tianfeng tercengang. Karakter yang bisa berteman dengan keluarga Miss Cui secara alami tidak mungkin menjadi orang biasa. "Saya menyarankan Anda untuk menyingkir." Pada saat ini, Su Yi sudah berjalan menuju pintu masuk Longyun Dojo. Adegan yang kuat ini membuat wajah para biarawan di Gunung Iblis Malam sedikit jelek. Tapi Sueting tiba-tiba berkata, "Lupakan saja, biarkan mereka masuk." Saat dia berbicara, dia melirik Su Yi dengan tatapan dingin, dan berkata, "Teman kecil, kamu harus berhati-hati, tidak peduli seberapa hebat identitasmu. Jika kamu mengacau, kamu takut akan membawa malapetaka." Ini memukul dan memperingatkan Su Yi. "Saya juga menyampaikan kata-kata saya di sini, jika sesuatu terjadi pada Cui Jinggian hari ini, Anda semua harus mati." Su Yi berkata dengan tenang. Melihat Sueting dan yang lainnya, wajah mereka menjadi tidak menyenangkan. "Oh, mari kita lihat." Bloting tidak tersenyum. Su Yi tidak berkata apa-apa lagi, dan langsung pergi ke Longyun Dojo. Xing Yue, Xing Tianfeng, dan lainnya juga mengikuti. Tetua ketiga, "Biarkan mereka masuk." Seorang pembudidaya gunung setan malam yang ditempatkan di sana mau tidak mau berkata. Yang lain juga melihat Sueting. "Jangan khawatir, mereka tidak bisa membalikkan langit dengan kekuatan mereka. Ketika hasilnya belum diputuskan, tidak ada yang bisa terlibat. Jika klan Xing kuno berani melanggar aturan, Tuan Weng pasti yang pertama menolak." Pada akhirnya, kata-kata itu penuh dengan waktu luang. Weng Xuanshan. Dengan orang sebesar itu di sini, selama duel hari ini mengikuti aturan, tidak ada yang bisa mengubah hasilnya. Para pembudidaya Gunung Iblis Malam melunak ketika mereka mendengar kata-kata itu. Di dalam Longyun Dojo, di aula pertunjukan dengan jangkauan ribuan meter, konfrontasi sengit sedang dipentaskan. Dia dikelilingi oleh jalan yang dingin dan tajam, dan tangan gioknya mendesak pedang putih salju yang menyilaukan untuk menghadapi seorang pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam ini memiliki rambut panjang berwarna darah yang mencolok, wajah yang cantik dan tampan, sosok yang tinggi, dan sedikit feminitas di antara alisnya. Dia dikelilingi oleh cahaya hitam yang bergejolak, bergelombang seperti sungai Yangtze, tanpa menggunakan harta apapun, hanya dengan sepasang tangan, dia dengan kuat menekan serangan Cui Jinggian. Dan, saat dia bergerak, cahaya dan bayangan dari jalan yang gelap berubah menjadi rantai, menyelimuti kekosongan di sekitar Cui Jinggian dalam lingkaran. Ini seperti sangkar hitam. Bahkan jika rantai riak itu terus-menerus dipatahkan oleh Cui Jinggian, akan ada lingkaran rantai lain yang mengikuti. Padat, lapis demi lapis. Secara bertahap, sosok Cui Jinggian mulai menderita, dan semakin banyak rantai di jalan terdekat, seperti kepompong hitam besar, membungkus seluruh tubuhnya. Pria berjubah hitam itu tersenyum, dan ada sedikit kebanggaan dalam suara femininnya. Namanya Suehe, murid kontemporer Gunung Yemo, roda spiritual dengan kesempurnaan besar,
dan dianggap sebagai orang pertama di jalur spiritual, dunia iblis malam, dan menempati urutan pertama dalam dunia hantu. Salah satu yang terkuat di dunia. Cui Jingyan mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Dari awal pertempuran, itu hanya sesaat, dan semua serangannya telah dikalahkan dan ditekan oleh sungai darah. Terutama ketika dia bertarung melawan kunci sihir hitam, yang beriak, itu membuatnya merasa seperti terjebak dalam rawa. Semakin kamu berjuang, semakin dalam kamu tenggelam. Dia telah menggunakan semua kekuatannya, tetapi dia tidak dapat membalikkan situasi yang terperangkap ini. Tapi dia tidak mengakuinya, dan ada kekejaman yang membandel di matanya. Karena pertempuran ini, dia lebih baik mati daripada mengaku kalah. Di luar aula pertunjukan, dua sosok sedang duduk di platform tinggi yang terbuat dari batu giok. Keluarga Cui tertua akan kalah. Seorang lelaki tua berambut putih dengan jubah piton berbicara dengan lembut. Wang Xuanshan, pemilik dojo Long Yun ini juga merupakan tangan kanan kota Angelica. Ini adalah sesuatu yang telah ditakdirkan. Selain itu, seorang pria parubaya mengenakan mahkota zamrud dan jubah emas gelap tertawa kecil, itu tidak mengejutkan. Namanya Wei Jingqi, penatua kedua dari kabinet Gunung Iblis Ye. Kaisar tingkat menengah dari alam Xuanzhao. Wang Xuanshan melihat pertempuran di medan seni bela diri yang jauh, membelai janggut di bawah rahangnya, dan merenungkan, jika Anda melakukan ini, Anda tidak takut membuat marah keluarga Cui dan menyebabkan masalah besar. Mata Wei Jingqi sedikit menyipit, lalu dia tersenyum dan berkata, semua orang tahu bahwa Cui Longxiang sudah tidak ada lagi. Sebuah kalimat bermakna. Cui Longxiang meninggal. Wang Xuanshan terdiam beberapa saat. Tidak bisa dikatakan bahwa matahari sedang sekarat, tetapi tidak ada lagi kepercayaan diri untuk menghalangi kuartet. Seperti malam festival Lentera belum lama ini, klan Cui kuno mengalami bencana. Meskipun bahaya akhirnya diselamatkan, semua orang tahu bahwa tanpa Cui Longxiang duduk di keluarga Cui, sulit untuk mempertahankan kekuatan dari kekuatan teratas. Kata-kata Wei Jingqi, tetua kedua Gunung Yediman, tidak diragukan lagi membuktikan hal ini. Gadis itu Cui adalah putri Cui Chang'an. Jika kamu pergi terlalu jauh di Yemosan, kamu akan berakhir dalam masalah. Wang Xuanshan dengan serius berkata, terlebih lagi, kota Angelica dicampur dengan ikan dan naga, dan mengumpulkan pembangkit tenaga listrik di dunia yang tidak tahu kekuatannya. Acara hari ini, bahkan jika dojo diblokir, saya khawatir itu tidak akan bisa ditutup-tutupi. Wei Jingqi tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu khawatir, rekan Taois, karena Yemosan berani melakukan ini, aku tentu saja tidak takut keluarga Cui akan mengganggumu. Setelah jeda, dia berkata, masalah hari ini, saudara Taois hanya perlu menjadi saksi untuk membuktikan bahwa duel ini adil, itu cukup. Wang Xuanshan mengangguk. Di kejauhan, situasi Cui Jingyan menjadi semakin tak tertahankan. Wajahnya yang cantik menjadi pucat, dan ada tanda-tanda samar gangguan di sekujur tubuhnya. Sudut alis dan matanya terlihat sangat cemas. Hingga kini, dia tertutupi ke segala arah, dan hampir mustahil untuk menolaknya. Jika dia benar-benar ditangkap, maka dia akan mengalami kekalahan total, dan tidak akan ada ruang untuk manuver. Nona Cui, selama Anda mengaku kalah, saya akan berhenti dan membiarkan Anda kalah dengan lebih sopan. Bang Bangau itu tersenyum. Tidak diragukan lagi bahwa dia bermaksud untuk sepenuhnya menekan Cui Jingyan dalam sekali jalan. Saya tidak akan menundukkan kepala bahkan jika saya mati. Cui Jingyan mengatupkan giginya, matanya jernih. Seluruh tubuhnya tampak terbakar, dan cahaya menyilaukan muncul. Kelopak mata Bangau darah melonjak, apakah gadis kecil ini benar-benar berencana untuk gagal? Di kursi di kejauhan, Wei Jingqi berteriak cepat tangkap dia, aku tidak ingin gadis kecil ini mati di sini. Bagus. Suara itu masih bergema, telapak tangan dan jarinya mengepal, dan tangan kanannya tiba-tiba terangkat. Boom! Kunci ilmu hitam yang menutupi langit tiba-tiba meraung dan menyapu langit, berubah menjadi penjara hitam yang menutupi langit dan matahari, dan menekan Cui Jingyan dengan keras. Cui Jingyan, yang berusaha mati-matian, sangat tertekan, dan teknik rahasia yang dia lakukan juga terpengaruh.
Wajah cantiknya berubah, dan dia hanya bisa merasa sedih dan tidak berdaya. Tidak bisakah kamu mencoba yang terbaik? Saat itu, suara acuh tak acuh terdengar, rusak. Hanya sepatah kata. Namun, itu bergema di Longyun Dojo yang besar ini seperti 9 hari guntur. Wei Jingqi dan Wang Xuanshan mengerutkan kening dan menoleh. Blood Crane mendengus dan bergoyang. Teknik rahasia rusak, yang membuatnya juga menderita, dan wajahnya menjadi suram dan tidak sedap dipandang. Cui Jingqian, yang awalnya putus asa dan tidak berdaya, tidak bisa menahan diri untuk tidak tinggal sebentar, matanya dipenuhi keraguan. Pada saat ini, sosok tegas dan acuh tak acuh muncul di sampingnya, dan berkata dengan lembut, hal berikutnya, serahkan padaku untuk menyelesaikannya. Tidak ada perdamaian. Alasan pertarungan tidak ditanyakan. Tapi kalimat sederhana dan santai ini membuat Cui Jingqian gemetar. Gadis itu mengangkat matanya dan menatap wajah tampan yang familiar di sampingnya, arus hangat mengalir di hatinya, dan matanya sedikit merah. Ketika orang berada dalam situasi putus asa, yang mereka butuhkan bukanlah untuk ditenangkan, tetapi seseorang yang dapat segera menarik diri. Demikian pula, ketika mereka dibuli sampai tidak berdaya untuk melawan, siapa yang tega menjelaskan mengapa mereka dibuli? Oleh karena itu, ketika melihat Su Yi muncul dan mendengar kata-katanya yang sederhana, bagi Cui Jingqian, itu seperti melihat cahaya yang menerangi tubuh dan pikirannya dengan mereka yang telah jatuh ke dalam situasi yang gelap dan putus asa. Tidak ada perbedaan. Kakak Su. Cui Jingqian ragu-ragu, seolah-olah dia punya banyak hal untuk dikatakan, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Berdiri di samping dan menonton, ini adalah obat penyembuh. Su Yi mengeluarkan sebotol eliksir dan menyerahkannya kepada Cui Jingqian, tunggu aku mengeluarkanmu dulu, lalu membawamu keluar dari sini. Ya. Cui Jingqian mengambil botol giok, mengepalkan tangan gioknya dengan erat, berbalik dan berjalan keluar dari bidang seni bela diri, kabut dan keputusasaan di hatinya telah tersapu. Selama Su Yi ada di sana, bahkan jika langit runtuh, dia tidak perlu khawatir lagi. Ini adalah amanah dan amanah yang tak terlukiskan. Nona Jingqian, lewat sini. Di luar tempat seni bela diri, Xing Yue, yang datang bersama Su Yi, melambai dengan cepat. Dan ketika melihat penampilan Su Yi, Xing Yue dan lainnya, Wei Jingqi dan Wang Xuanshan di kursi di kejauhan juga menunjukkan warna tidak senang. Terutama, ketika saya melihat seorang pemuda di alam roda roh, dia tidak hanya menginjak-injak aturan duel, masuk ke arena seni bela diri tanpa izin, tetapi juga mengancam akan membantu Cui Jingqian bernafas-napas lega, yang membuat Wei Jingqi tertawa marah. Anak muda zaman sekarang terlalu arogan. Berhenti. Di bidang seni bela diri, Suehe berkata dengan wajah muram, Nona Cui, menurut aturan duel, Anda tidak bisa pergi sampai pemenang ditentukan. Ya, keluarga memiliki hukum keluarga, dan pintu memiliki aturannya sendiri. Dalam duel di Longyun Dojo ini, tidak ada pemenang atau pecundang, dan tidak ada yang bisa pergi, jika tidak, mereka harus dihukum. Wei Jingqi berbicara dengan dingin, dan kata-katanya penuh keagungan. Berbicara, dia memandang Wang Xuanshan di sampingnya, dan berkata, rekan Taois, seseorang menginjak-injak aturan bidang seni bela diri dan secara sewenang-wenang ikut campur dalam duel ini, bagaimana dia harus dihukum? Kata-kata itu menunjuk ke arah Su Yi. Wang Xuanshan merenungkan, menurut aturan Longyun Dojo sebelumnya, siapapun yang menghancurkan duel tanpa izin akan dihukum dengan cambuk ringan, dan kultivasinya akan dihapuskan dan hidupnya akan dihancurkan di kasus yang parah. Wajah Xing Tianfeng sedikit berubah, dan berkata, Tuan Tua Wang, bahwa Sugong. Lagi pula, karena ini adalah duel yang adil 1 lawan 1, bagaimana orang bisa menghancurkannya? Alasan mengapa Ye Mosan memilih Longyun Dojo pasti sudah dipersiapkan dengan matang, dan jelas bahwa tidak peduli siapa yang datang, selama aturan bidang seni bela diri dilanggar, itu sama saja dengan memprovokasi Wang Xuanshan dan Wang Xuanshan penguasa kota Angelica di belakang. Wei Jingqi mencibir dan berkata tanpa basa-basi, idiot bodoh itu tidak bersalah. Anak ini telah berkultivasi di alam roda roh, dan dia masih tidak tahu bagaimana menulis kata aturan. Berbicara, dia bangkit dari kursi,
dan berkata dengan ekspresi dingin, "Jangan katakan bahwa kalian Sing ada di sini, bahkan jika Raja dan Laozi ada di sini, aku Gunung Yemo tidak akan pernah membiarkan pergi. Mereka yang dengan ceroboh menginjak-injak aturan." Kata-katanya nyaring, dan gas pembunuhnya meluap. Wajah Sing Tianfeng menjadi jelek. Orang-orang kuat dari klan Sing juga cemberut. "Tuan Weng, apakah Anda juga berpikir begitu?" Sing Tianfeng berkata dengan sungguh-sungguh. Weng Xuanshan terdiam sesaat, dan berkata, "Aturan adalah aturan. Jika Anda membiarkan orang menginjak-injaknya, di mana saya akan meletakkan wajah Weng Xuanshan, dan kemana wajah Tuan Kota akan pergi? Para biarawan di dunia, bagaimana Anda harus memperlakukan saya menunggu?" Kata-kata itu membuat Sing Tianfeng, Sing Yue, dan yang lainnya tenggelam dalam hati mereka. Di arena seni bela diri, Sue He mencibir, menatap Sui dengan mata dingin, dan berkata, "Chongguan marah. Tapi sepertinya anakmu akan mati duluan." Kata-katanya penuh ejekan. Sui melihat pemandangan indah dari semua ini dan berkata, "Sudah selesai?" Semua orang terkejut, dan beberapa tidak mengerti apa yang dimaksud Sui. "Kenapa, masih mau berjuang? Pengakuan dan penebusan dosa, saya tidak keberatan membantu Anda bersyafaat." Sebelum dia selesai berbicara, Sui mengangkat tangannya dan meraihnya. Boom! Lapangan keras dari lapangan pertunjukan membuat suara teredam. Tulang lutut Bangau Darah remuk, dagingnya kabur, dan bibirnya mengeluarkan jeritan melengking seperti membunuh babi. Penonton terdiam. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa saat ini, Sui masih sangat arogan, dan kekuatannya sangat menakutkan. Dia akan menekan Bangau Darah hingga berlutut ketika dia mengangkat tangannya. Wei Jingqi juga tertegun sejenak, sulit dipercaya, harus diketahui bahwa Sue He adalah murid tertua dari Gunung Iblis Malam mereka, dan orang pertama di tingkat spiritual dunia Iblis Malam. Di seluruh dunia bawah, dia juga termasuk dalam karakter alam roda roh teratas. Tapi siapa sangka dalam satu pukulan, Bangau Darah akan ditekan seperti kalkun? Segera, wajah Wei Jingqi pucat pasi, dan dia berteriak dengan marah, "Kamu bajingan, beraninya kamu membunuh seseorang?" Suaranya seperti guntur, dan mengguncang ke segala arah. Kekuatan yang menakutkan membuat semua orang yang hadir berubah warna. Sui tampak tidak sadar, menatap Bangau Darah yang berteriak, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Yang kuat membuat aturan, yang lemah mengikuti aturan. Di mataku, kamu harus terkutuk, ini aku aturan." Suara itu masih bergema, dan dia menjentikkan jubah lengan bajunya dengan ringan. Boom! Sosok Bangau Darah meledak. Daging dan jiwa yang hancur semuanya berubah menjadi abu. Tubuh dan jiwa dihancurkan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.